Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tema tentang ulang tahun. Tema ini merupakan usulan dari salah seorang teman saya yang hari ini berulang tahun, yang kebetulan hari ulang tahunnya sama dengan saya. Halo kawan-kawanku, jumpa lagi dengan saya, Cuk Sandri, dalam segmen Comment Point, komentar positif dan inspiratif. Saya akan menguraikan tema tentang ulang tahun ini dengan menjawab beberapa pertanyaan. Dimulai dari pertanyaan, apa arti ulang tahun, mengapa disebut ulang tahun, dan apakah tahun bisa diulang. Istilah ulang tahun rasa-rasanya memang kurang pas, karena kalau diterjemahkan secara harfiah, maka ulang tahun berarti mengulang tahun yang sudah berlalu, dan itu tidak mungkin. Dalam beberapa referensi yang saya baca, saya menemukan bahwa istilah ulang tahun merupakan salah satu idiom dalam bahasa Indonesia, sehingga tidak bisa begitu saja diterjemahkan secara harfiah. Istilah ulang tahun mengandung makna mengulang atau mengenang kembali hari kelahiran. Jadi, yang diulang bukan tahunnya, tetapi kenangan akan hari kelahiran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah ulang tahun diartikan sebagai hari kelahiran. Lalu, mengapa ulang tahun atau hari kelahiran itu perlu dikenang sebagai momen yang istimewa? Karena itu memang hari yang istimewa. Mengapa istimewa? Karena ketika kita merayakan ulang tahun dalam arti mengenang hari kelahiran, maka sesungguhnya kita melakukan 3 hal sekaligus. Yang pertama, bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas nafas kehidupan yang boleh Tuhan pinjamkan kepada kita. Bersyukur atas perlindungan dan rahmat Tuhan sejak kita berada dalam kandungan ibu kita sampai di hari ulang tahun kita. Bersyukur atas begitu banyak cinta dan perhatian yang boleh kita dapatkan dari keluarga, dari sahabat, dari rekan-rekan, dan dari siapa saja yang memberikan perhatian kepada kita. Kita bersyukur atas pengalaman-pengalaman hidup kita, baik pengalaman suka maupun pengalaman duka, karena itu semua yang membuat kita semakin dewasa. Kita bersyukur atas orang-orang yang memberikan support kepada kita. Kita bersyukur kepada orang-orang yang memberi kita nasihat dan memberi kita kritik, karena sadar atau tidak, dari mereka inilah kita belajar untuk semakin memperbaiki diri dari hari ke hari. Yang kedua, bermenung. Bermenung tentang apa? Tentang kehidupan yang telah kita lalui. Mengapa kita perlu bermenung? Karena entah kita sadari atau tidak, setiap kali kita merayakan ulang tahun, maka umur atau jatah hidup kita di dunia ini juga berkurang 1 tahun. Contoh, misalnya kita diberi jatah hidup 60 tahun, dan saat ini atau tahun ini kita merayakan usia atau umur yang ke-30 tahun, maka itu berarti umur kita atau jatah hidup kita tinggal 30 tahun. Tahun depan kita merayakan umur yang ke-31, maka itu berarti jatah hidup kita tinggal 29 tahun. Dan begitu seterusnya. Itu artinya setiap kali kita merayakan ulang tahun, maka kita semakin dekat dengan yang namanya kematian. Maka momen ulang tahun juga menjadi momen untuk mengenangkan kematian. Momen untuk melihat kembali diri kita, berefleksi tentang bagaimana kita telah menjalani hidup kita sampai di hari kita berulang tahun. Dan hal ketiga yang dilakukan ketika kita merayakan ulang tahun adalah berharap atau membuat harapan, atau istilah lazimnya make a wish, membuat harapan. Harapan akan penyelenggaraan Tuhan untuk kehidupan yang lebih baik, harapan untuk kesehatan yang baik,
harapan untuk umur yang panjang. Bagi saya pribadi, saya lebih mendambakan kesehatan. Karena umur yang panjang tanpa kesehatan adalah sesuatu yang sangat berat untuk dijalani. Kawan-kawanku sekalian, itulah 3 hal yang mestinya kita lakukan setiap kali kita merayakan ulang tahun. Bersyukur, bermenung, dan berharap. Semoga bermanfaat. Terima kasih.